anugerah-Mu semata-mata buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini juga Tuhan kami mengucap syukur Tuhan buat 5 hari kami berada di Israel Tuhan. Sungguh Tuhan kami boleh mendapatkan banyak hal Tuhan di tempat ini Tuhan. Satu hal yang kami tahu Tuhan, apa yang sudah dijelaskan kepada setiap kami Tuhan, biar Tuhan sungguh-sungguh Tuhan itu bukan hanya sekedar kami dengar, tapi kami boleh mengalaminya dalam hidup kami Tuhan. Dan kami juga boleh menjadi berkat Tuhan buat teman-teman kami nanti, keluarga kami di Indonesia nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini juga Tuhan kami mau dalam perjalanan Tuhan dari Israel menuju border dan Yordan Tuhan, kami berdoa Tuhan Engkau sendiri yang terus hadir Tuhan menyertai perjalanan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan yang memampukan setiap kami Tuhan. Terus beri kami kesehatan, terus beri kami sukacita, terus beri kami kesatuan hati Tuhan di dalam perjalanan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi Israel. Saya rindu mengajak kita mengangkat tangan kita untuk memberkati ya. Saya beri waktu 1-2 menit buat kita mau memberkati Israel. Kita doa sendiri ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Semuanya itu negara Yordan punya. Cukup dekat, ini airnya Sungai Yordan di situ. Sungai Yordan itu perbatasan alami Israel sama Yordan. Dan Sungai Yordan itu 180 km panjangnya dari Danau Galilea tadi sampai jauh arah ke selatan, arah ke Laut Mati. Jujur dan mencoba bilang berbicara di depan orang, Anda Habib, dia nggak ngerti. Apa itu Habib? Tadi palsu semua di Indonesia. Iya. Oke? Walaupun Anda turunan dari siapa, sukunya apa, kita akhirnya namanya manusia, Bapak Ibu. Ya? Sekali lagi, walaupun Raja Jordan, cucunya yang pohon keluarga dia pure. Langsung dari Muhammad, cucunya nomor 48, oke? Dia namanya Abdullah, Raja, itu aja. Dan makanya negara ini dibanggilan atas nama suku Raja, salah satu budaya Arab. Oke? Kadang-kadang teman saya panggilan saya Smadi, nama suku saya Smadi, itu aja. Itu salah satu budaya Arab. Sudah ngerti? Setuju? Politik menjadi apa? Habib. Udah, Anda harus ngerti maksud saya. Iya. Apa itu? Bukan cinta, fulus, duit, uang. Setuju? Yordan. Apa itu artinya Yordan? Anda pernah ke sungai? Yordan. Alhamdulillah bukan bahasa khusus Muslim. Bahasa. Oke? Berarti maksudnya Alhamdulillah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, InsyaAllah, Allahu Akbar. Itu semuanya Bapak Ibu namanya bahasa Arab. Tapi ketika saya bilang Assalamualaikum, Anda kirain dia bahasa Islam. Kenapa? Karena karena agama Islam memakai bahasa Arab. Oke, agama Kristen memakai bahasa apa? Yunani. Jadi kalau saya mendengarin orang Yunani berbicara, saya seharusnya bilang apa? Amin, amin. Kenapa? Karena saya kirain mereka doa. Ya Abuna, saya 5 tahun di Indonesia. Ketika pakai bahasa Arab, mereka selalu bilang apa? Amin. Walaupun saya kemungkinan lagi marah, lagi komplain. Jadi di sini Bapak Ibu tidak saya komunikasi sama soper kita Pak Muhammad atau orang lokal, oke? Lebih Arab dari lebih, iya. Amin. Sekarang terbalik. Ketika saya dengarin orang Indonesia, saya kirain doa. Jadi saya bilang amin. Terus ibu kota Suriah,
Ada kepala siapa yang di Damaskus? Kepala siapa yang ada di Masjid Amawi? Ayo, kita mau ke tempat dia di Gunung Mekawir. Kepala siapa? Yohanes. Yahya. Abuna lancar bahasa Arab. Nanti semuanya bahasanya Arab. Yohanes, Yahya. Abraham. Ibrahim. Siapa lagi? Yesus. Isa. Bukan Isau. Beda. Isa. Kacang-kacang ST gorengan. Pengalaman ya Solo. 5.000. Mas Mus biasa jualan ya di Solo? Iya, dijualan. Kacang. Masya, dalam bahasa Indonesia kamu itu akamsi. Tahu nggak akamsi? Apa itu maksudnya? Anak kampung sini. Anak kampung sini. Iya. Akamsi. Anak kampung sini. Berarti pulang kampung pasti dari Amang ke Jerash. Makanya sekarang muka saya berubah. Senang. Just. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Ya silakan Bu Eni. يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل. Ayo bahasa Indonesia. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat panjang umur Tuhan mendoakan. Selamat bahagia. Sehat sentosa, selamat panjang umur. Hari ini. Tulisannya Khairah, tulisannya Khairah, tulisannya Khairah, tulisannya Khairah. Hari ini. Hari yang ke-7 bertambah 1 tahun usiamu, bahagia selalu kamu begini. Bukan tentang Cincinnya mana? kamu isi doa satu hati. Oke. Tiup lilinnya. Potong kuenya. Belum. Ayo. Ayo. Kita dan pesan si Ernis dulu apa di ulang tahun ini. Selama ini mungkin ya dapat apa? Ya bersyukur ya kita ulang tahun ya. Maaf ya tadi pagi nggak ada yang ngucapin ya. Thank you semua ya. Robi. Robi ngomong apa sama istri? Ayo.
Dilirik. Ayo, Dekat-dekat lagi, dekat. Gak boleh jauh-jauh. Semoga dengan semoga dengan bertambahnya usianya tetap setia sama Tuhan, tetap diberikan kesehatan yang selalu dan Sayang sama saya. Amin. Ya, ya, thank you. Cium lagi, cium. Tahan. Nah, gini ya. First cake. Ayo. Buat kebaikanmu, buat Erni yang boleh berulang tahun di tempat yang sangat spesial ini, di Gerasa, tempat Yesus juga buat mujizat di sini. Tuhan, terima kasih buat kebaikan yang berdoa. Buat Erni yang pertama minta kesehatan daripada Tuhan, tetap terima, bisa tetap beraktivitas melayani Engkau. Juga berdoa secara rohani juga memberkati, semakin cinta Tuhan, semakin bertumbuh dalam Tuhan, lebih lagi Tuhan mengasihimu, berkati pekerjaan, berkati keluarga, bersama dengan Robin, anak-anak semuanya. Bela senantiasa kau sertai senantiasa Tuhan di dalam penjagaanmu, dalam berkat-Mu, berkat roh jasmani, damai sejahtera, sukacita yang tidak pernah terjadi dalam hidup. Terima kasih Tuhan, saya minta sungguh-sungguh Kau menjagai, melindungi Tuhan apa yang ada dalam hatinya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan pasti terjadi, pasti terjadi sesuai dengan waktu Tuhan sendiri. Terima kasih. Bismillah bil walidni walil kudus Allahu wahid. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Bapak Ibu bagaimana pengalaman makan di sini? Hauce, semua hauce. Puji Tuhan. Jadi itu ya Bapak Ibu, roti yang besar itu handmade ya, dibuat dengan tangan, dengan tungku yang besar sekali ya. Nah kalau yang Bapak pernah Ibu lihat, nah ini dia, kalau ini dibuatnya dari mesin. Ya ini pabrikan. Kalau ini handmade kalau ini ya. Jadi mereka makan ini seperti yang kemarin waktu ditanurin ya, dimasukkan atau dibungkus dengan salad itu. Itu Greek salad itu sehat banget. Nah ini kenapa? Kambing. Kalau yang panjang itu lamb. Kalau yang panjang. Kalau yang kecil-kecil tapi warna coklat itu sapi. Kalau yang ini Itu ayam. Seperti itu. Jadi makan siang mereka kebanyakan seperti ini. Om kulu musmadi. Masih foto-foto kan Ibu ya? Bu Fari yang foto-foto. Iya. itu paling terkenal di Jarash. والله زمر لهم كمان مرة. يتون يتون namanya yang masih komplit di seluruh dunia. Sebenarnya itu Jarash mau masuk ke salah satu buku ajaiban dunia, tapi Jarash tidak masuk. Kenapa? Cara renovasi Jarash itu caranya selatan, oke, gerbang selatan dan gerbang utara. Nanti di dalam kita mulai masuk dari gerbang selatan, karena lokasi kita menuju dari selatan ke utara. Zaman dulu sebelum 2500 tahun
kota Amman namanya kota Philadelphia. Berarti orang Romawi membanggilan gerbang selatan namanya panggilnya apa? Gerbang Philadelphia. Karena kita dari Amman menuju ke sini. Di Jordan ada kota Romawi, itu namanya Decapolis. Decapolis dari bahasa Romawi, Dika artinya kota, Polis 10. Di Jordan ada 10 kota. Salah satunya itu Amman, itu namanya zaman dulu Philadelphia, dan Jerash. Jerash itu ibu kota orang Romawi di luar Roma. Sampai hari ini Jerash masih tetap sama kota Binting. Zaman dulu Jerash itu seperti markas tentara, ekonomi, dan apalagi politik. Dan juga kita tidak melupa ketika Yesus melewat Jerash, ada mukjizatnya terjadi di sini. Berarti Bapak Ibu, di sini kita melihat monumennya, banyak monumen yang awalnya menjadi kuil ketika zaman Bizantium. Bizantium artinya apa? Kristen. Kuil itu berubahkan menjadi apa? Gereja. Lalu ketika sejarah Islam masuk ke sini pada tahun 747, gereja itu menjadi apa? Masjid. Berarti siapapun punya kuat memimpin daerah, berarti dia berubahkan tergantung apa? Kepercayaan dia atau kepercayaan. Ini gerbang Hadrian. Ketika Hadrian masuk ke sini, perjalanan ke tengah, mereka membangunan itu seperti selamat datang. Biasanya Bapak Ibu, raja dia masuk dari tengah, orang lokal dari sebelah kiri dan kanan. Berarti kita harus masuk dari mana? Dari tengah. Mari silakan foto grup dulu. Ketika Bapak Ibu keluar, pasti kita keluar melewat sini. Kalau mau lihat mozaik lantai gereja Marianus, mau foto di situ, silakan. Di mana? Di Roma. Selain itu barangnya pasti nggak ada. Seperti sekarang. Kalau mau beli Adidas, Nike, pasti Anda ke mall yang berharga. Karena bahannya itu asli dan juga mahal. Jadi di sini ada beberapa toko, walaupun itu stadium permainan kereta kuda. Siap? Kita masuk ke stadium dulu. Mari. Bye-bye. وعلى أحد عناديني على أرض تلاقيني أنا نهدى نفديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني حلفتني ولا غيرك عمري ما أكون كل عمري بحب الله مجنون لا هلا حبيبة قلبي بتكون وليش بتكون Lalu mereka bermain. Ayo, mari silakan kita masuk dulu. Yuk, masuk. Toko-toko yang ada di Jerash. Pakai rusak. Atau sengaja kah? Enggak. Ada karena iseng. Pak Iwan, balik. Keren. Ya, ketika Anda
stadium itu pasti melewat dari sana. Ya, anak macam Sampai sana. Tapi apakah bangunan di sini belakang sudah hancur? Itu sebenarnya dari 2 lantai. Itu salah satu alasan kenapa Jerash tidak termasuk salah satu ketujuh ajaiban dunia. Oke? Dan juga kalau semen dilihatnya jelas. Oke? Ketika kita renovasi pakai semen, itu salah. Semen. Oke? Kapasitas ini untuk kurang lebih sekitar 7.000 orang. Banyak ya. Satu orang $1 berapa? Woi, kaya. Orangnya orang kaya. Mari. Oke. Jadi setelah dengan Anda, mereka orangnya lancar banget. Bagaimana mereka bisa pakai Eko? Walaupun sudah ada gempa bumi yang besar, banyak yang hancur, tapi sound system Eko masih bisa. Halo, selamat datang dari Indonesia. Kenapa bisa coba? begitu? Kenapa begitu? Karena mereka karena suaranya keluar dan mereka bikinnya angle seperti 45 derajat. Makanya suaranya bisa terbalik lagi. Nanti di teater di dalam nanti ekonya lebih aktif. Nanti kita boleh nyanyi satu lagu? Nanti di dalam. Iya, boleh. Oke. Boleh. Ayo. Ini salah satu alasan. Suara sampai sini dan balik lagi. Makanya ada eko. Ya. Manusia lancar sebelum 2.500 tahun yang lalu. Sekarang ada teknologi. Ini orang pintar bergaul, pintar bawa diri. Yang mana? Oh, si Ini jahitnya. yang si itu kayaknya. Namanya arah selatan itu Philadelphia. Nanti zaman dulu kalau Anda dari Philadelphia mau ke Damaskus, berarti masuk melewat selatan, lalu keluar dari utara, habis itu ke Damaskus. Perjalanan dari sini ke Damaskus zaman dulu kurang lebih sekitar 5 hari sudah sampai Damaskus. Mereka zaman dulu perjalanan pakai apa? Kuda, onta, jalan kaki, makannya. Oke Bapak Ibu, berarti kita berkumpul bersama-sama foto grup di sini, lalu kita Hello. Sip. Philadelphia masuk sini, ya, mau beribadah sebelum agama Kristen, oke? Mau ke kuil Zeus. Itu tempat kuil Zeus. Berarti kita naik tangga situ sampai atas. Oke. Saya tidak mau ke ke kuil, mau menonton acara di teater selatan. Itu ada di situ. Jadi saya melewat sini. Saya mau belanja di toko yang paling termahal dan bahannya yang susah bertemu dan berharga. Kita melewat perjalanan kolom. Perjalanan kolom itu jumlah kolomnya di sini 1000 kolom. Oke, kolom.
kolom. Ini tak tangga gini. Bang, seribu satu. Siapa? Tepuk tangan. Bisa aja dia. Selamat datang di Jeras. Halo. Ayo kerja dinaik no Depok ayo. Ayo. Bilangkan atas. Fog. Bilang fog. Fok. Ah, Fok. Oh iya. bilang sama ini. Sama nih. Berarti sekarang Bapak Ibu, di mana Papa berdiri dan dia berbicara, semua orang di atas, oke, mereka bisa mendengar suaranya. Ini teater ini kapasitasnya sekitar 3.000 orang. Oke, biasanya raja duduk di sana, show di sini, speaker ketika dia berbicara di sini. Oke, misalnya saya sama Bendeta, tak bilang zaman Bizantium, berarti orang Romawi sudah menjadi orang Kristen. Oke, Abuna Bendeta mau kasih informasi, tapi nggak mau orang yang lain mendengarin apa informasi itu. Abuna, silakan di sana. Saya di sini. Abuna, sini. Tiketnya itu dari batu, ada pahatan seperti T. Jadi Anda ketika mau duduk di sini tahu itu kursi Anda di mana, T atau B, A, Z, O atau U. Tergantung gambaran Anda dapatnya pahatnya seperti di sini. BK. Berarti di batu Anda pasti mereka nulis tempat duduk Anda di mana. Berarti di sini VIP Bapak Ibu. Bekerjaan di tentara Jordan. Mereka bekerjaan seperti show yang tradisional untuk tentara Jordan. Jadi kita mau joget-joget yang bebas, silakan menikmati dan video. Ayo dance. Ayo semuanya bebas aja foto itu lucu banget. Oke? Yalla. Satu, dua. Ya. Yes. Good. Udah. Pohon lada merah.
tentara semuanya di sini. Kota menginap di mana Bapak Ibu? Di mana ada rumah-rumah di sana? Bapak Ibu, di bawah rumah-rumah situ yang di belakang kita, oke, sampai bukit atas sana, di mana ada hutan kecil, itu di bawah semua bawah rumah-rumah itu ada rumah orang Romawi. Oke, makanya orang lokal Jerash membangunan kotanya di atas fondasi rumah orang Romawi. Dari sini Bapak Ibu kita melihat jalan kolom sampai gerbang keluar utara. Terus di sana Bapak Ibu arah jam 12 dari saya itu ada kuil dewa yang paling terbesar di kota Jerash namanya Artemis. Artemis. Lalu pada abad ketiga sesudah Masehi, Artemis ditutup karena orang Romawi tidak menyembah berhala-berhala dewa dan dewi. Lalu mereka mulai membangunkan gereja. Di sebelah arah jam 11 dari saya ada 4 pilar di sana. Di situ ada 3 gereja. Jadi mereka mau beribadah, mau misa, mau apapun pasti ke gereja, tidak ke kuil. Habis kita sebentar lagi kita turun di mana ada kolom itu sampai perempatan, lalu kita keluar. Ya, melewati Oval Plaza, gerbang Philadelphia, lalu ke base. Oke? Nanti di bawah sana kita melihat ada monumen mulai awalnya kuil ketika zaman Bizantium menjadi gereja, ketika Islam masuk sedang tunjuk kepada bangunan, kepada bentang alam itu, karena di sana orang-orang biasa, di sana dulu adalah penyembahan kepada dewa Pan namanya ya. Mereka bakar anak, bakar manusia di sana, dan itu adalah gerbang neraka bagi orang-orang Yahudi. Dan apa maksud Yesus bahwa engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku, alam maut tidak akan menguasainya. Itu dia sedang bicara mengenai bahwa dosa tidak akan nanti berkuasa atas umat manusia karena dia dengan kuasa tempat ini kita bisa pelajari itu, kita bisa mengingat kembali ayat itu. Di tempat ini hati Tuhan juga tertuju. Holy Land bukan cuma Israel. Orang Indonesia sering salah sangka ya, Holy Land cuma Israel. Enggak, yang namanya Holy Land itu berapa negara hari ini ya, Jordan, Mesir, Israel, bahkan nanti kalau terus bisa sampai ke Syria, kita tahu yang Damaskus sekarang, Syria, Irak bahkan ya kan, kita tahu Niniwe ada di sana ya, bahkan sampai ke Ararat itu sangat Binian Ararat namanya kapal perang Nabi Nuh terdampar di sana. Jadi Timur Tengah ini adalah memang Holy Land, semua bagian Timur Tengah itu Holy Land yang disebut sebagai Holy Land, sudah ya. Oke, puji Tuhan kita dapat secuil dari perjanjian baru di sini ya. Nanti kapan-kapan bisa ke Holy Land yang lain ya. Amin. kurban ke dewa dan dewi orang
tempat di mana mereka kasih kurban hewan seperti dupa, sapi, Domba. Ya. Oke, mereka kasihnya di sini. Lalu zaman orang Bizantium, salah satu budaya orang Bizantium mereka bikin mozaik. Apa itu mozaik? Gambar-gambaran dari batu. Batunya kecil. Nanti hari mozaik lahir di sana. Apa itu mozaik? Gambar-gambaran dari batu. Tapi ini masalahnya Bapak Ibu sudah hancur. Masih ada sedikit di sini sama sini dan di situ. Pasti mereka di sini bikin gambarnya, kemungkinan cara kehidupan manusia, kemungkinan cerita-cerita disebut dalam Alkitab, gambar Yesus pasti diangkat ya, bukan di lantai. Oke, dari batu. Lihat Bapak Ibu bagaimana mereka potong batunya dan batunya kecil-kecil. Dan jangan khawatir, batunya ini asli, batu alami ya. Karena pabrik Cina, yang memiliki pabrik Cina belum lahir. Oke? Oke, baik. Ayo, mari lihat terakhir sesuatu di sini. Mas menyerah sudah. Yo, mari. Memang jenis batunya. Iya, ada jenis batunya itu dicampur bersama besi. Batu alami. Bapak Ibu, tempat batu itu taruhnya di mana? Contohnya sudah di depan kita yang di atas itu. Jadi mereka pilihan batu yang dicampur bersama besi. Kenapa? Ketika ada gempa besar itu begini. Jadi itu seperti alarm. Dring, 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 dring. Ketika mereka mendengar suara itu yang keras-keras, berarti itu alarm. Ayo lari, ada gempa. Oke? Kota Jerash hancur karena apa? Seperti apa? Sumur. Ini. Sumur. Air mancur. Seperti apa? Air mancur ya. Oke, itu air mancur, betul. Tapi ini lihatnya apa? Salib. Oh, Yerusalem ya. Belakang saya adalah tempat untuk mempersembahkan hewan kurban pada zaman penyembahan bangsa Romawi di Jaras. Penting. Oh, Ada apa? ada tempat penting. Tempat penting. Kehidupan. Ya. Air turun dari atas ke Bawah. Iseng. Keren. Bob. Kejadian 32 katakan ya kumpul dengan Allah buat yang Tuhan berbuat sama yang jadi yang kuri. Yang artinya adalah pangeran Allah. Dari Ish itu laki-laki, Sar itu pangeran, El itu Allah. Di Yakub yang laki-laki itu disebut sebagai pangeran Allah. Jadi di tempat inilah ketika dia bergumul dengan Allah,
Dia tidak tahu awalnya kan dia bergumul dengan siapa, tapi dia berhasil mengalahkan itu. Kemudian Alkitab katakan tulang selangkanya ya kan di melecok, jadi dia jadi pincang begitu ya, sehingga orang Israel sampai hari ini tidak makan tulang selangka. Ya, tidak makan tulang selangka. Itu yang masih ortodok ya. Dan itu kita bisa belajar ya, kadang-kadang ketika kita bergumul itu tanpa sadar kita tuh mungkin sudah bergumul dengan Allah sendiri ya, dalam pergumulan kehidupan kita, pergumulan batin kita, pergumulan kehidupan kita ya. Tidak apa-apa untuk kita bergumul dengan Allah sendiri ya, karena Tuhan menghargai itu ya. Tuhan menghargai setiap pergumulan kita, Tuhan menghargai setiap pergumulan iman kita. Dan itu setiap pergumulan iman pasti akhirnya akan menghasilkan sebuah berkat yang kita hadapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami masih diizinkan untuk bergumul. Terima kasih, kami masih diizinkan untuk mengalami dinamika dalam kehidupan kami. Doa kami adalah Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami menjalani segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Dari tepi sungai Yabok ini, di mana Engkau pernah bergumul dengan bapak leluhur Israel, Yakub, yang Engkau ubah namanya menjadi pangeranku ya Tuhan. Hari